Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Semoga teman-teman tetap bersemangat untuk terus belajar. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi sehingga kita tidak bisa bertatap muka di dalam kelas seperti biasanya. Namun semoga keadaan ini tidak menghentikan harapan kita ataupun semangat kita untuk tetap belajar. Saya akan berusaha tetap memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Begitu juga teman-teman, kita akan bersama-sama belajar. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ratri Pratiwi, yang pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Mungkin beberapa teman-teman sedikit kaget ataupun tidak menyangka karena ternyata di jurusan atau fakultas psikologi teman-teman akan berhadapan kembali dengan yang namanya angka. Teman-teman sudah pernah belajar statistika sebelumnya di SMA atau di jenjang sebelumnya. Tapi nanti kita akan belajar bersama, jadi tidak usah dibawa sepanung. Sebelumnya saya perkenalkan, selain nama saya Ratri, teman-teman bisa manggil saya Ratri, Tiwi, atau terserah apapun yang masih jadi bagian dari nama saya. Kemudian minat keilmuan saya adalah psikologi pendidikan dan psikometri. Begitu juga ada kesehatan mental dan parenting. Jadi teman-teman yang punya minat penelitian ke sana atau mau diskusi terkait bidang keilmuan saya, silahkan teman-teman hubungi saya. Untuk kontak saya ada di email. Nanti teman-teman terkait dengan tugas dan lain sebagainya, nanti kita akan melalui email. Selain nanti kita belajar juga melalui web e-learning ini, nanti tugas-tugas juga bisa saya backup di email saya. Kemudian teman-teman juga bisa memfollow Instagram saya. Nanti dari sana saya seringkali membagikan beberapa seminar atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa teman-teman ikuti walaupun masih di rumah. Nah, ini untuk mata kuliah saya punya rules of the game. Jadi ada kontrak belajar terkait dengan mata kuliah statistika deskriptif ini. Yang pertama adalah minimal kehadiran 75%. Jadi walaupun teman-teman menggunakan kuliah e-learning atau secara daring, secara online, tetap peraturan kehadiran 75% ini tetap diberlakukan. Jadi dari mana sih presensi kehadiran ini akan di-record atau akan dilaporkan? Itu dari keaktifan teman-teman terlibat dalam forum diskusi yang nanti akan dibuka dalam e-learning. Itu nanti akan ada forum diskusi, di sanalah akan ada tanya jawab dari dosen, mahasiswa atau sesama mahasiswa, bisa diskusi juga. Nah, dari sana akan terekap nama, NIM secara lengkap dan kapan teman-teman itu mengakses atau bertanya. Jadi biasanya saya akan memasukkan atau menganggap teman-teman itu hadir ketika teman-teman sudah masuk di forum saya selama 2 minggu. Jadi di sana teman-teman bisa bertanya tapi dalam range 2 minggu. Umpamanya hari ini adalah tanggal 14 September, saya akan membuka forum di kelas e-learning. Kemudian teman-teman silakan berdiskusi di sana. Nanti saya juga akan menanggapinya itu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dari tanggal 14 itu sudah tidak saya anggap masuk di dalam kelas saya, atau saya tidak menganggap bahwa teman-teman hadir di kelas saya. Kemudian untuk keterlambatan terkait dengan tugas pengerjaan kuis atau pendalaman materi, saya tidak memberikan toleransi. Kenapa saya tidak memberikan toleransi? Karena ini daring, nanti kalau ada keterlambatan itu akan sangat mengganggu kelas yang lainnya atau teman-teman yang lain.
Karena semester yang lalu saya sudah mengajar via daring, ada banyak hal yang terkadang mahasiswa itu terlambat, sehingga akhirnya mereka mengirimkan email secara pribadi. Pengiriman email secara pribadi ini tidak akan saya rekap karena pasti akan tertumpuk dengan tugas-tugas dari kelas-kelas yang lain kalau sudah terlambat dari waktu atau deadline yang sudah ditentukan. Jadi sebisa mungkin kerjakan tugas sesuai pada waktunya, kemudian pengerjaan kuis jika nanti ada kuis, saya akan setting di e-learning itu hanya beberapa jam, bisa 1 jam atau 2 jam dari kuis ketika saya buka dan saya izinkan mengerjakan. Jadi sebisa mungkin tolong tepat waktu agar teman-teman juga tidak menumpuk, karena teman-teman juga semester ini tidak hanya mengambil kelas saya tetapi juga mengambil kelas-kelas yang lainnya. Selain itu ini terkait dengan plagiat atau copy paste tugas parametri maupun ujian. Saya tidak akan memberikan toleransi apabila saya mendeteksi adanya plagiat atau teman-teman kopas entah dari website pekerjaan teman yang lain, atau saya merasa adanya kesamaan antara satu teman dengan teman yang lainnya, pengerjaan tugasnya kok sama persis, itu saya tidak akan memberikan toleransi. Jadi tolong hati-hati, sebaiknya saya akan sangat menghargai usaha teman-teman. Apapun itu usahanya, jika dikerjakan sendiri secara jujur, saya akan lebih menghargai itu dan memberikan apresiasi atas usaha teman-teman masing-masing. Daripada teman-teman hanya mengejar nilai atau merasa bahwa pekerjaan teman lebih bagus atau lebih benar atau seperti apa, saya tidak akan, tapi hanya hasil nyontek atau copy paste dari website, saya tidak akan memberikan toleransi. Jadi teman-teman berusaha sendiri, kalau tidak bisa boleh bertanya tetapi tidak boleh sama persis. Jadi tolong lebih kreatif atau gunakan umpamanya akan memberikan contoh, ya contoh di sekitar kehidupan yang teman-teman saja atau yang teman-teman ketahui. Kadang ada mahasiswa yang memberikan contoh itu sama persis dari website tanpa memparafrase atau mengembangkan contoh tersebut. Teman-teman boleh belajar dari website, tetapi ketika memberikan contoh atau kan memberikan gambar lain, silahkan untuk membuat contoh tersendiri dari kreativitas teman-teman. Untuk sanksinya bagi pelanggar adalah tidak diberikan nilai. Jadi pengalaman saja beberapa waktu lalu di kelas saya, di kelas analisis data, saya mendapatkan beberapa orang yang melakukan plagiat atau nyontek temannya, yaitu dari penamaan sebuah variabel penelitian dan data penelitian yang digunakan itu sama persis. Kemudian saya mendegur mahasiswa tersebut. Akhirnya beberapa mahasiswa tersebut mengaku karena itu adalah tugas UTS. Jadi mereka saya minta untuk tidak mengikuti kelas saya lagi, alias saya minta mereka untuk mengulang di semester selanjutnya. Ini adalah persentase penilaian yang seperti teman-teman tahu. Untuk kehadiran itu persentasenya adalah 10%, UTS adalah 30%, tugas 25%, dan UAS 35%. Jadi saya harapkan teman-teman maksimal di semua bagian penilaian. Karena kehadiran itu boleh 75%, jadi teman-teman boleh tidak ikut diskusi, mungkin 1-2 kali, 2 kali masih diizinkan, tidak masalah untuk mendukung penilaian yang sebanyak 10%. Kemudian UTS
sebisa mungkin dikerjakan sebaik mungkin. Kalau karena UTS secara daring, teman-teman masih bisa bertanya, dan saya juga tidak bisa mengontrol. Jadi kalau bisa lakukan sebaik mungkin. Nah, ini komponen tugas nanti yang akan memberikan saya banyak pertimbangan. Apakah nilai-nilai ini nanti mamanya teman-teman UTS-nya tuh dapat 100, tetapi secara tugas sebenarnya kemampuan teman-teman tuh masih di level 60-70. Karena kalau tugas kemungkinan sih biasanya saya akan memberikan setiap minggu, jadi saya tahu progres setiap teman-teman. Kalau tugasnya mungkin nanti dibuat 2 minggu sekali atau apa, tapi biasanya memang ada kayak pendalaman materi. Dari sana saya bisa ngecek sebenarnya kemampuan teman-teman tuh di tingkat yang mana. Bawahnya secara tugas teman-teman ada di kemampuan 60-70, tetapi ketika UTS tiba-tiba 100, nanti akan saya cek juga di bagian forum diskusi apakah memang teman-teman termasuk aktif. Selain aktif juga apakah entah itu pertanyaan atau tanggapan teman-teman itu termasuk berbobot ataupun tidak. Jadi komponen penilaian ini memang ada angkanya, nanti akan sesuai dengan angka tersebut. Tetapi apabila secara sikap tadi ada yang plagiat, kemudian teman-teman ketika dalam forum itu berbobot atau tidak, kemudian karena ini lebih banyak menggunakan bahasa tulisan dan tatap muka sangat kurang, maka bahasa tulisan teman-teman itu seperti apa, kemudian tugas seperti apa, nanti akan jadi pertimbangan apakah saya akan memberikan nilai secara penuh ataupun tidak. Maksudnya penuh adalah umpamanya secara tekstual adalah 100, tetapi secara sikap teman-teman itu dirasa kurang, saya akan mengurangi nilai tekstualnya teman-teman. Jadi bagi saya sikap akan sangat penting, karena kita tidak bertatapan muka secara langsung, jadi bahasa tulisan itu akan sangat berpengaruh. Untuk UAS ini nanti ada 35%, jadi nanti silakan gunakan waktunya di rumah mengerjakan UAS sebaik mungkin. Nah, inilah beberapa gambaran materi yang akan kita pelajari bersama nanti. Mungkin di sekolah menengah atas dulu teman-teman sudah pernah belajar tentang statistika, mungkin nanti akan sedikit mengulang, dan juga akan ada materi-materi baru yang dulu di SMA belum pernah dipelajari. Statistika itu di sekitar distribusi frekuensi, tendensi sentral, nanti ada kuartil, desil, persentil, ada variabilitas, kurva normal, nilai standar atau z-score, nanti ada korelasi sama analisis uji beda. Jadi nanti dalam statistika ini termasuk mata kuliah wajib. Kenapa? Karena setelah mata kuliah statistik deskriptif akan ada mata kuliah lanjutan yang masih sangat berhubungan dengan statistika. Jadi sebisa mungkin statistika atau hitung-hitungannya tidak akan kemudian dilupakan setelah lulus SMA, walaupun teman-teman masuk di Fakultas Psikologi. Ya mungkin teman-teman IPS itu memilih Fakultas Psikologi berharap untuk tidak bertemu dengan hitung-hitungan lagi. Tapi maaf, mungkin mengecewakan harapan teman-teman, karena ternyata teman-teman tetap harus belajar atau ketemu dengan angka-angka lagi, bahkan sampai seterusnya, tidak hanya di semester 1. Jadi nanti akan terus ada mata kuliah hitungan itu, tetapi tidak akan serumit di SMA mungkin ya, karena SMA kan matematika dan
Itu ada banyak hal. Nah, yang kita pelajari, statistika ini akan sangat berkolerasi atau sangat berhubungan dengan psikologi. Jadi nanti kita akan belajar di seputar kayak apa sih sebenarnya statistika dalam psikologi. Kalau teman-teman tahu atau sudah pernah dites IQ, nah tes IQ itu kan memunculkan sebuah angka, namanya 90 sampai 100, 100 sampai 115. Nah, angka-angka inilah yang diproses, yang diolah dari statistik untuk membantu menerjemahkan ketika IQ ini di sekitar angka 90 sampai 100 itu maknanya apa. Nah, nanti kita pelajari di sini. Tapi ini kita belajar yang dasar-dasar dulu ya. Nanti kalau sudah sampai bisa menginterpretasikan IQ 100 itu maksudnya apa dan bagaimana, itu di mata kuliah selanjutnya. Kita belajar yang basic-basic dulu. Nah, ini adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa menggunakan bukunya Pak Sutrisno Hadi, yaitu tentang statistik. Ini yang tahun 2015, itu sudah lengkap. Nanti di sana semuanya sudah ada. Apa yang materi yang akan kita pelajari juga ada. Atau punyanya ini yang lebih lama, punyanya Pak Tulus Winarsunu, itu tahun 2002. Ini terus statistiknya kurang kah? Statistik dalam penelitian psikologi dan pendidikan. Nah, bisa teman-teman pilih salah satu buku ini. Buku ini dapat digunakan tidak hanya dalam mata kuliah ini, tapi juga mata kuliah selanjutnya, karena cukup lengkap kalau dilihat kedua buku ini. Silakan kalau membutuhkan. Sebenarnya kalau ini nggak daring atau teman-teman yang berada di Jogja, coba tanyakan ke TU bahwa kami sudah pernah membuat modul untuk mata kuliah statistika deskriptif ini. Jadi teman-teman bisa membeli modulnya. Nanti dari sana materinya sudah lengkap, bisa dari sana. Nanti mungkin saya akan tetap memberikan tambahan selain dari modul, yaitu dari buku. Tapi nanti untuk tugas dan lain sebagainya, saya sedikit banyak juga ada yang dari modul, tapi ada yang dari saya sendiri. Nanti kalau yang di Jogja mungkin boleh janjian sama TU atau bertanya ke TU apakah modulnya masih atau tidak, bisa. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih itu statistika. Statistika adalah ilmu mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Jadi ilmu statistik itu tidak hanya menghitung tentang angka-angka yang tidak jelas dan tidak bermakna, tidak. Ataupun sebenarnya itu angka apa, terus kemudian itu rumus apa dan bagaimana, itu tidak. Jadi sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih untuk mendapatkan data itu sendiri, bagaimana mengumpulkannya, bagaimana menganalisisnya, menginterpretasikannya, dan mempresentasikannya. Dulu kalau di matematika mungkin teman-teman belajar tentang Andi berangkat sekolah pukul 7 dengan jarak rumah Andi ke sekolah itu 10 kilo. Andi menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km, kira-kira jam berapa Andi sampai ke sekolah. Nah, mungkin seperti itu ya kalau teman-teman ingat pelajaran matematika. Itu salah satu soal matematika, tapi itu soal cerita. Nanti di statistika ini kita juga akan belajar bagaimana sih kita mendapatkan sebuah data. Nah, data ini kalau di ilmu sosial itu berupa informasi ataupun informasi, kemudian apa yang dirasakan,
informasi secara verbal ataupun perasaan, nanti itu akan menjadi data kita. Nah, bagaimana sih merencanakan untuk mendapatkan data tersebut? Data juga bisa kayak data jenis kelamin, suku. Teman-teman pernah ingat sensus penduduk? Nah, itu semua adalah data kayak nama, NIK, kemudian jenis kelamin, suku, pendapatan mungkin, atau jenis kegiatan, itu semua adalah data. Nah, kita akan belajar bagaimana sih merencanakan untuk mendapatkan data-data tersebut, terus bagaimana mengumpulkannya, apakah kita bertanya secara langsung atau mungkin kita sekarang sudah bisa pakai Google Form, teman-teman sudah tahu atau sudah terbiasa dengan Google Form. Kemudian bagaimana sih menganalisanya, atau bagaimana sih data ini kita olah agar tidak hanya menjadi data jumlah siswa laki-laki sekian, jumlah siswa perempuan sekian, tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana ini nanti kita olah, kemudian kita interpretasikan, pokoknya siswa laki-laki memiliki skor atau nilai matematika yang lebih tinggi daripada siswa perempuan. Nah, ini kan akhirnya kita bisa membandingkan kenapa sih nilai matematika siswa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, ini nanti data-data inilah yang akan kita coba interpretasikan dan bagaimana mempresentasikan data itu sendiri. Gak mungkin dong, namanya se-Indonesia nih ada data usia, ada 0 sampai berapa ya, 100 tahun. Nah, kita kan nggak mungkin memberikan data tersebut dalam bentuk Excel. Itu kan tidak menarik sekali ya. Bisa ya dibuat grafik mungkin, diagram, atau yang lain yang mudah untuk dibaca. Atau kalau sekarang data itu akan mudah atau enak dibaca itu melalui infografis. Ya, teman-teman biasa menggunakan sosial media atau media-media yang sekarang cukup lumayan untuk atau bagus memberikan infografisnya. Nah, statistika sendiri itu sebenarnya ada dua macam, yaitu ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensial. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah statistika deskriptif. Nanti di semester selanjutnya teman-teman akan belajar tentang statistika inferensial. Apa itu statistika deskriptif dan statistika inferensial? Statistika deskriptif itu membahas mengenai menyusun data, grafik atau tabel, menghitung rata-rata dan varian menggunakan data mentah. Jadi nanti statistika deskriptif ini akan lebih banyak seperti matematikanya di SMA, statistikanya di SMA lah, kalau teman-teman dulu sudah pernah belajar statistika di SMA, tentang rata-rata nilai di kelas, kemudian modus, nilai yang sering muncul, median nilai tengah, kemudian bagaimana sih membuat tabel distribusi, kemudian menyusun data dari terendah ke tertinggi atau seperti apa. Nanti akan banyak belajar di sana. Sedangkan untuk yang statistika inferensial itu lebih cenderung akan menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari sekumpulan data. Nanti akan lebih luas lagi gunanya, dan mungkin ya bagian statistika inferensial ini yang dulu belum pernah teman-teman dapatkan di SMA. Nanti kita akan perkenalan dengan namanya apa itu data, kemudian apa itu sampel, populasi, apa itu hipotesis, bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana penarikan kesimpulan dari hipotesis tersebut. Nah, apa sih sebenarnya data? Nah, data merupakan kumpulan keterangan atau informasi, baik berwujud angka maupun non-angka. Kalau angka disebut data kuantitatif, kalau non-angka disebut dengan data kualitatif.
informasi berwujud angka atau kuantitatif. Tadi contohnya kalau lagi sensus penduduk, data angka itu namanya usia. Nah, usianya berapa teman-teman sekarang? Mungkin ada 17, 18, 19, atau yang lainnya. Itu adalah data kuantitatif. Kemudian ada lagi data angka, mungkin ini besaran uang sakunya teman-teman setiap bulan berapa, atau pendapatannya teman-teman setiap bulan berapa. Itu adalah data kuantitatif. Kemudian tinggi badan, berat badan, itu juga bisa data kuantitatif. Bisa juga nilai matematika, nilai fisika. Nah, ada data non angka atau data kualitatif, itu bisa seperti agamanya teman-teman. Kan agama nggak mungkin 1, 2, 3 kan. Agama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga data kualitatif itu suku. Dari mana nih? Dari suku Jawa, Sunda, Madura, Batak mungkin. Atau dari mana? Kemudian data kualitatif juga bisa berupa informasi yang lebih panjang. Namanya tentang sebuah kejadian atau apakah merasa sakit atau tidak, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan data kualitatif. Nah, ini saya ada satu pertanyaan, yaitu teman-teman saya minta untuk memberikan contoh data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, tolong sebutkan 5 data kuantitatif yang teman-teman tahu, dan sebutkan 3 saja untuk yang kualitatif. Nanti tugas ini, pertanyaan ini, tolong dijawab di dalam forum diskusi. Nanti saya akan buka forum diskusi di halaman e-learning. Jadi setiap orang harus menjawab atau memberikan jawaban contoh 5 data kuantitatif dan 3 data kualitatif yang teman-teman tahu. Nah, ini ada beberapa hal. Nah, ini adalah bentuk-bentuk data yang mungkin teman-teman nanti akan gunakan, atau ini sebagai gambaran saja lah ya, karena nanti bentuk-bentuk data ini akan tetap terus digunakan di mata kuliah selanjutnya. Yaitu yang pertama itu ada yang namanya data nominal atau discrete. Data yang digunakan untuk penggolongan merupakan sebuah lambang dari suatu kategori. Jadi data ini data angka ya, data ini sebuah penggolongan. Dia itu bisa berusaha berupa identitas. Belum tentu data angka, tapi juga bisa data kualitatif. Jadi lambang atau simbol ini digunakan untuk identitas. Jadi data ini tidak memiliki nilai nol mutlak dan tidak dikenai operasi hitung. Umpamanya data yang termasuk nominal itu adalah NIK, nomor induk kependudukan. Itu adalah simbol atau lambangnya adalah angka-angka, tapi itu hanya untuk penggolongan kan. Jadi teman-teman kan beda-beda. Ini situ NIM-nya teman-teman itu adalah data nominal. NIM itu kan tidak bisa dibandingkan apa NIM lebih besar atau lebih kecil, itu kan tidak bisa. Jadi data ini adalah sebuah identitas. Bisa juga kayak plat nomor motor atau kendaraan, itu kan bukan sebuah data yang bisa ditambah, dikurang, atau dikali atau dibagi. Nomor handphone, nomor punggung pemain sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi yang data jenis kelamin dan agama, suku, itu memang data kualitatif. Tetapi dalam jenisnya atau bentuknya, data kualitatif ini bisa masuk di dalam jenis data nominal. Yang kedua itu adalah data ordinal. Data ordinal ini menunjukkan urutan jenjang
dengan jarak jenjang yang tidak tetap atau tidak jelas. Data ordinal juga tidak memiliki nilai nol mutlak dan tidak dapat dikenai operasi hitung. Contohnya, ini ada juara 1, juara 2, juara 3, atau kalau dulu masih ada nggak ya? Di sekolahnya teman-teman dulu itu kayak peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, peringkat 1 dan peringkat 2 itu kan biasanya jumlah nilainya kan berbeda. Awalnya ya, juara 1 itu total nilainya adalah 150, sedangkan juara 2 itu 140. Tapi jarak antara juara 2 ke juara 3 itu 130. Jadi jarak antara juara 1 ke juara 2 dan juara 2 ke juara 3 itu tidak tetap. Mereka berjenjang, tetapi jarak jenjangnya tidak tetap. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan tidak memiliki nilai nol mutlak? Jadi begini, jadi kalau sesuatu itu memiliki nilai nol mutlak, maka sesuatu itu benar-benar tidak ada. Jadi umpamanya teman-teman itu mendapat ulangan atau ujian matematika, ada yang dapat nilainya 100, 95, 80, 70 dan sebagainya. Nah, pada suatu ketika ada seorang teman itu mendapatkan nilai 0 pada ujian matematika. Nah, nilai 0 ini itu tuh bukan nilai 0 mutlak. Maksudnya bukan berarti bahwa teman kalian atau teman kita ini yang dapat nilai 0 sama sekali tidak bisa matematika. Bukan. Tetapi pada saat itu mungkin ketika ujian dia tidak bisa menjawab, atau pada materi ujian tersebut dia tidak bisa menjawab sama sekali. Tapi bukan berarti dia tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan matematika sama sekali, kan tidak. Di SMA, udah masuk SMA, masa nilainya 0 dianggap tidak bisa matematika sama sekali, kan tidak mungkin. Pasti kan sudah melewati jenjang SD SMP yang sudah diajari 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kan dia punya kemampuan matematika. Walaupun nilai ujian matematikanya 0, itu tidak berarti dia tidak memiliki kemampuan matematika. Dia memiliki kemampuan matematika, tetapi memang pada materi ujian matematika tersebut dia tidak bisa mengerjakan. Sehingga nilai 0 pada ujian matematika teman kita ini adalah nilai 0 yang tidak mutlak. Ini bentuk data interval. Nah, ini adalah data yang sudah menunjukkan urutan berjenjang atau jarak berjenjang seperti data ordinal, tetapi jarak jenjang antara satu data dengan data yang lain itu sudah tetap dan masih tidak memiliki nilai 0 mutlak. Jadi jarak jenjangnya sudah sama. Jadi umpamanya dari data nomor 1 ke data nomor 2 atau data nomor 1 ke data nomor nomor 3 itu sama dengan data nomor 5 ke nomor 7. Jadi kan ada dua, jaraknya sama. Jadi jarak angka antara 1 sampai 3 itu sama dengan jarak antara 5 ke 7. Untuk contohnya ini ada pengklasifikasian IQ, nilai matematika, nilai pelajaran, tingkatan motivasi. Nah, ini nanti data interval ini biasanya banyak digunakan untuk data-data sosial dan pendidikan. Nah, ini nanti dari tadi apa yang sudah saya jelaskan, saya akan bertanya. Jadi, apa yang dimaksud dengan data tidak memiliki nilai nol mutlak? Tolong dijawab di forum e-learning ya.
Yang keempat adalah data rasio. Data ini menunjukkan urutan berjenjang dengan jarak yang tetap atau jelas seperti data interval, tetapi dia memiliki nilai nol mutlak. Dapat dikenai operasi hitung seperti perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Nah, data rasio ini biasanya digunakan di fisika. Kenapa data ini digunakan di fisika? Karena dia sudah memiliki nilai nol mutlak. Ketika suatu barang, berat barang itu 0, berarti barang itu tidak ada. Atau panjang pulpen umpamanya 20 cm. Tapi ketika suatu benda itu panjangnya 0, berarti kan sudah tidak ada panjangnya. Barangnya juga mungkin sudah tidak ada. Kalau teman-teman membeli jeruk sebanyak 10, tetapi ketika jumlah jeruk itu 0, berarti kan jeruknya sudah tidak ada. Nah, namanya kenapa? Data rasio ini adalah data yang sering digunakan di fisika. Karena kalau 0 berarti memang tidak ada bendanya sudah tidak ada, bentuknya tidak ada. Karena fisika ada yang, sedangkan kalau di ilmu sosial kan tidak seperti itu. Dan ini sudah bisa dikenai operasi hitung seperti perkalian, pembagian, penambahan ataupun pengurangan. Ini contohnya berat badan, panjang, jumlah benda, dan lain-lain. Nah, untuk perkuliahan kita pertemuan pertama mungkin cukup sekian. Nanti teman-teman bisa bertanya di forum, dan saya minta juga teman-teman bisa membuka video ini untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas selain teman-teman membaca slide. Nanti kita di pertemuan pada tanggal 28 nanti akan kita jadwalkan bersama untuk tatap muka, untuk perkenalan lebih jelas lagi, biar kita walaupun secara daring tapi minimal kita bisa lewat video lah kita perkenalannya, tidak hanya melalui YouTube. Nanti ini saya akan upload YouTube, jadi minimal saya akan tahu mukanya teman-teman juga tahu suara ini tuh berasal dari muka yang seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih, semoga teman-teman dalam kondisi sehat, dan semoga nanti perkuliahan kita selama 1 semester juga lancar. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.